Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu famay yudhillalah wa may yahdihillahu faman hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudari selaku Koordinator Yayasan Subhanulaton. Hadratul Mukarramain Bapak Kiai Haji Nasrul Arif Abdurrahman dan Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin Abdurrahman selaku pengasuh Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo Magelang. Yang kami hormati Kepala Pondok beserta wakilnya dan seluruh jajaran kepengurusan Asrama Pelajar Islam Pondok Pesantren Asri Tegalrejo Magelang. Dan tak lupa kepada seluruh santri putra maupun santri putri Asrama Pelajar Islam Pondok Pesantren Asri Tegalrejo Magelang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Harlah NU ke-99 sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanpa ada suatu halangan apapun. Maka dari itu, marilah kita ikrarkan kesyukuran kita dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menepati acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan atas nama pengasuh. Acara yang terakhir, mau'izatul hasanah dan doa penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan umul kitab. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menepati acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Farhan Al-Fauzan dan Saudara Muhammad Wilda Ibnu Atok. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Cik cik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh latufsidunna
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Menempati acara yang selanjutnya, sambutan pembina yayasan yang dalam hal ini akan dibawakan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Khudori. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Ulama anal kiram yang kita muliakan, Kiai Haji sing terkenal weh penak Gus Miftah, yang alhamdulillah sampeyan nek tak sebut Maulana Habibur Rahman mungkin orang ngerti balahan. Yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk rawuh di pesantren Subhanul Waton Tegalrejo. Kita doakan mugi-mugi Gus Miftah diparingi sehat, diparingi panjang umur, terus bersiar untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nakhdiyah. Yang kita muliakan Kiai Haji Nasrul Arif, Kiai Haji Ahmad Izzuddin selaku pengasuh API Asri, juga seluruh asatid, asatidah, pengurus dan santri-santri kabeh sing tak tresnani. Alhamdulillah wa syukrulillah, salah satu takdir yang terindah yakni kita ditakdirkan menjadi warga NU. Alhamdulillah. Karena apa? Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya organisasi sing ngurusi anggotane wiwit sekon jeron wetengan. Sampeyan biyen nang kandutan 4 wulan ana ngapati, mitoni 7 wulan, itu semua tradisi kita. Lahir ana brokohan, tekan gede sampeyan diopeni NU, nganti sesuk mati awak dhewe isih diabsen tiap malam Jumat, isih dikirim doa, isih diziarahi, diholi. Itulah organisasi sing ngopeni donya akhirate. Alhamdulillah. Maka hari ini kita bersama-sama memperingati hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena kalian semua di pesantren dididik menjadi kader
kader-kader NU yang siap memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, memperjuangkan Islam yang ramah, Islam yang merahmati seluruh alam. Allahumma amin. Maka nanti kita akan mendapatkan motivasi taujihat dari beliau Gus Miftah. Sampeyan cermati, sampeyan ikuti dan tiru, karena jarang kiai-kiai viral seperti ini. Santri mulai sekarang sampeyan harus mulai pandai sing kepenak kaya Gus Miftah iki lho. Bikin puisi bucin. Iki angel. Aku nang pondok ora ono ngilmune ilmu bucin itu. Lah, ini penting karena itu menjadi media dakwah kita. Hari ini dakwah di kalangan milenial, dakwah sosial media, dan beliaulah yang dikaruniai Allah keahlian di situ. Maka sampean kudu sinau bareng-bareng agar nanti bisa menjadi budak-budak cinta. Terima kasih, matur nuwun Gus Miftah. Saya tidak akan memperpanjang lebarkan kata, waktu sudah sore. Semoga acara sore hari ini membawa manfaat, membawa maslahat, berkah fid dini wad dunya hatal akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Menempati acara yang terakhir, Mau'izatul Hasanah dan doa penutup, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Namun sebelum itu, kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus Gus Yusuf, Gus Nas, Gus Izzuddin, soho Dewan Asatidz yang sangat-sangat saya muliakan. Anak-anak sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Subhanul Waton yang berbahagia. Beli duren dari Ngayuk Jogarta, ada ustadz keren datang ke Tegalrejo. Ke Ngayuk Jogarta beli duku, "Hei santri Tegalrejo, I love you." Dalam sebuah hadis disebutkan, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Ada mahbub, ada muhib. Ada mencintai, ada dicintai. Saya datang karena cinta dan Anda menerima karena cinta.
Maka cukup saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, betapa ruhul ikhlas di dalam belajar itu harus bersumber kepada apa yang namanya mahabbah atau cinta. Karena dengan cinta sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak pasti bisa menjadi pasti. Maka kemudian orang mengatakan cinta itu buta. Tapi kamu ingat, walaupun cinta itu buta, cinta masih bisa membedakan mana gadis, mana janda. Seorang imam besar, sebagai imam yang banyak pendapat dan kaulnya dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita, namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan seorang Syafi'i menjadi orang besar itu berangkat dari rasa cinta dan mahabbah. Satu ketika beliau pernah di dalam belajar mengalami stagnan pemikiran. Beliau mandek, bahkan kesulitan di dalam menghafal. Maka beliau sowan kepada seorang kiai besar namanya Kiai Waqi. Beliau sowan, kemudian beliau mengatakan, syakautu ila Waqi insu ahifdi. Saya Syafi'i sambat kepada seorang kiai namanya Kiai Waqi. Perihal apa? Su ahifdi. Kenapa saya menjadi orang yang susah untuk menghafal? Imam Syafi'i pernah mengalami fase itu. Orang sekali berbeliau pernah setak, mandek, susah menghafal. Inilah kadang-kadang di pondok itu kan diwajibkan untuk mengingat dan menghafal. Dan saya baru tahu, Gus, orang itu kalau jatuh cinta kemudian susah move on gara-gara ini. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Iya, move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dilakukan hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Ditambah materi melupakan. Tambah materi melupakan harusnya ya. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Dalil kita banyak Gus Yusuf, tapi dalil move on banyak saya. Jadi pernah Imam Syafi'i mengalami satu fase bagaimana kemudian dia susah menghafal. Kemudian dilanjutkan syair itu, wa arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena menurut Kiai Waqi, kenapa kita menjadi orang yang susah untuk menghafal? Karena adanya kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, santri itu maksiatnya ada dua. Ada maksiat yang sifatnya jahar, ada maksiat yang sifatnya sir. Jahar dan sir. Maksiat yang kecil-kecil saja yang kita lihat. Penyakit seperti nggosop, memakai barang orang tanpa izin, ya kan? Itu bagian dari maksiat jahar yang sering kita lakukan. Santrinya Gus Miftah itu lucu lagi. Kalau yang digosop itu sandal masih nalar lah, sempak loh digosop gitu lah.
Apa nggak aneh kalau yang digosok ukurannya XL, yang gosok ukurannya M itu kan? Menggunakan barang orang lain tanpa izin, ini bagian dari kemaksiatan. Makanya dulu kalau ada ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, itu karena berangkat dari bapaknya yang namanya Mubarak, orang yang sangat hati-hati ketika menggunakan barang orang lain. Kalau kita baca dalam sejarah, Mubarak itu orangnya pintar, jujur tapi nganggur. Jujur, pintar, nganggur. Akhirnya dia mencari pekerjaan, ketemu dengan juragan anggur. Itu adik-adik santri putri, kalau ada apel ada anggur, kamu pilih mana? Anggur. Kamu salah. Anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi seharusnya santri putri lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Maka santri putri jangan lupa bahagia. Kalau lupa sini aku bahagiain. Si Kiai Usman kulaan nih. Sangel. Akhirnya singkat cerita si Mubarak ketemu dengan seorang juragan anggur melamar pekerjaan. Pak, kula nganggur pengen nyambut damel. Singkat cerita Mubarak dikasih pekerjaan sebagai penunggu kebun anggur. Setelah sekian lama menunggu kebun anggur, sang juragan datang. Mas Mubarak, tolong carikan saya anggur yang manis rasanya. Dicari ke sana kemari, nggak dapat. Sampai akhirnya dia memetik buah anggur diberikan kepada sang majikan. Begitu dimakan, ternyata rasanya asam dan pahit. Asam dan pahit. Sama. Saya tadi minum kopi, kopinya pahit. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Saya itu kebiasaan, Kiai. Kalau saya dikasih kopi begitu panas langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Begitu dimakan sama majikannya kaget loh, kok asemnya, anggurnya kok asem. Akhirnya sang majikan bilang sama Mubarak, Mubarak, kamu kerja di sini bertahun-tahun. Masa kamu gak bisa membedakan mana anggur yang manis dan anggur yang asem? Apa jawaban Mubarak? Mohon maaf juragan, Anda memerintahkan saya untuk menjaga kebun anggur, tidak untuk icip-icip dan makan anggur. Coba, sekian tahun dia kerja di kebun anggur, tidak bisa memilih mana anggur yang manis, mana anggur yang asem. Kenapa? Karena dia merasa tugasnya adalah untuk menjaga, bukan untuk icip-icip. Kalau santri sekarang beda, Kiai. Saya bilang sama anak-anak santri, tolong dapurnya dibersihkan. Mafhumnya adalah barang-barang yang kotor, piring dicuci, gelas dicuci. Begitu saya masuk dapur, yang bersih apa? Makanannya gitu loh. Sampai akhirnya kemudian apa? Sang majikan tertarik dengan akhlaknya si Mubarak. Kemudian dia dinikahkan dengan anaknya sang juragan. Hasil dari pernikahan tersebut melahirkan seorang ulama al-alim al-alamah, namanya siapa? Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Karena berangkat dari Mubarak yang bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ini maksiat jahar. Kemudian yang kedua maksiat sir, yang berkaitan dengan hati. Anak-anak ya, saya itu termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari guru, dari tabarukan.
Di tempatnya Gus Yusuf saya pernah menyampaikan betapa dulu guru-guru saya tidak ngajar saya kitab secara langsung, tetapi saya diajarkan untuk tabarukan ngalap berkah. Ternyata kunci dari keberkahan itu adalah nyambungnya hati antara murid dengan guru. Salah satu maksiat sir seorang murid kepada guru itu adalah adanya dzon kepada guru. Gak usah ngomong suudzon, dzon saja seorang murid kepada guru itu gak boleh. Maka dulu para sahabat ketika mau belajar dia mengeluarkan sekian hartanya untuk bersedekah. Ketika ditanya, kenapa setiap kali kamu mau belajar kamu sedekah? Apa niat kamu? Saya bersedekah dengan niat mudah-mudahan Allah menutupi aib-aib guru saya dari mata saya. Di era kekinian begitu gampang orang mencari aibnya guru, dicari-cari. Saya memfatwakan kepada santri-santri saya dan jamaah di pondok, kalau ada guru siapapun, kiai, ustadz, dai, mubaligh yang tidak suka dengan personality saya, tidak suka dengan pribadi saya, santri nggak boleh mencaci guru-guru itu. Kamu bukan kiai, ini wilayahnya kiai, domainnya domain kiai. Anda tidak perlu ikut campur dengan urusan kiai. Maka saya ingat betul ketika pertama kali saya ditimbali Maulana Habib Lutfi bin Yahya untuk masuk kamar beliau, kamar pribadi beliau tahun 2000 sekian, Le Reneo. Saya masuk ke kamar beliau, beliau duduk di kursi, kemudian saya pijat kakinya, beliau dawuh begini, Le, ojo kaget. Yen hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Maka sejak saat itu saya nggak pernah punya rasa dendam, punya rasa marah, punya kebencian di dalam hati kepada siapapun yang berselisih pendapat dengan saya, ataupun yang membuli, mencaci maki saya dari persoalan apapun, persoalan nasab, persoalan nasib, persoalan nisab, saya nggak ada urusan. Karena kan sebenarnya yang ramai itu bukan karena masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Gitu kan. Gitu kan. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah gitu loh. Saya gak ada urusan, gak boleh. Saya saja yang dicaci, kalau Gus Yusuf tahu betul lah keadaannya mungkin, saya gak pernah marah. Bahkan setiap malam, saya itu selalu berdoa 4 hal. Yang pertama, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Yang kedua, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya. Yang ketiga, ya Allah ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya. Dan yang keempat, ya Allah ya Rabb ampunilah semua dosa orang yang membenci dan membuli saya. Kalau kita berdoa minta ampun karena dosa kita, biasa. Minta ampun karena dosa orang tua kita, biasa. Minta ampun kepada dosa orang yang mencintai kita, biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita mampu mendoakan orang yang membenci kita. Saya gak pernah marah. Dan santri, dengan musuh saja kita gak boleh benci. Apalagi ketika punya dzon, punya prasangka kepada guru kita, gak boleh. Itulah yang menghambat karir kita, itulah yang menghambat derajat kita. Makanya posisi kita nggak naik-naik. Kenapa? Karena masih adanya dzon kepada guru-guru, dan bagi saya itu adalah maksiatnya seorang santri. Makanya saya itu terbiasa mau dibully seperti apapun, maafi muskilah, never mind. Kalau bahasanya santri Subhanul Waton, no what, ora popo, fine. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang yang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow. Jadi ya, kalau kamu pengen menjadi orang besar, hindari 2 kemaksiatan tadi itu. Maksiat jahar dan maksiat yang sir kepada guru-guru kamu. Bila perlu kamu setiap habis sholat berdoa, ya Allah ya Rabb jangan pernah engkau bukakan aib guruku di mataku. Tutuplah aib guruku di mataku. Maka akan ada keberkahan, rasa cinta itu akan semakin mendalam. Sekarang kadang-kadang kita malah bangga itu loh, menyimpan aibnya guru. Wah, aku ngerti bosoke. Wah. Kok bangga? Bagaimana kemudian Allah akan memberikan nur dan cahayanya kepada kita? Maka kemudian di syair itu dilanjutkan, fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Kiai Waqi mengkabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya.
Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhdalil asi, tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ilmu itu bercahaya, menjadi perhiasan. Makanya bahasanya apa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Menjadi perhiasan. Makanya mbak-mbaknya, kamu akan kelihatan cantik dengan ilmu. Cantik karena ilmu lebih sahdu dibandingkan cantik karena gincu. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Loh, kan kadang-kadang ada Pak Usman, santri wayu tapi nggak ketok ayu. Kenapa? Mergo pekok gitu loh. Diajak ngomong nggak nyambung gitu. Dari mana Dek? Dari belakang. Mau kemana Dek? Mau ke depan. Gitu. Rumahmu di mana? Nggak di bawah lah gitu. Ya, fa akhbarani bi anal ilma nurun. Kiai Waqi memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yudalil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau pengen jadi besar, ya harus hindari kemaksiatan itu. Hindarkan perilaku-perilaku kita dari maksiat. Tanamkan rasa mahabbah di dalam hatimu, ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para masyayikh-masyayikh kita. Makanya saya itu dengan kiai-kiai sepuh mesti dekat. Dimanapun seluruh Indonesia, kalau ada kiai sepuh pasti saya dekat. Karena dulu Mbah Yusuf Yasin Blitar, ketika saya usia 5 tahun, saya sowan kepada beliau dengan abah saya. Turun dari panggung, Mbah Yasin itu pegang kepala saya begini. Pak Mur, manggil bapak saya, anakmu besok cangkeme dadi. Mbah Yasin ini yang bilang, saya masih ingat. Tapi, ini ada tapinya. Angin tapi beliau bilang, kiai-kiai sepuh besok itu sama anakmu seneng, tapi banyak kiai muda yang nggak seneng. Dan ternyata sekarang terbukti. Itu call-nya Mbah Yasin tahun 87. Usia saya 86-87 ketika saya sowan ke sana. Dan ternyata nyambung dengan dawuhnya Mbah Dim, Gus. Mbah Dim Kendal itu kullayaum nonton YouTube-nya Gus Miftah. Saya banyak dikirimi foto sama Gus Alam putra beliau, Mbah Dim mirsani YouTube saya. Satu ketika Mbah Dim itu sakit, sudah 13 hari, sampai disowani Cak Imin masih dalam kamarnya beliau. Sampai hari ke-13 beliau belum sembuh. Ketika beliau mirsani YouTube saya, bunyai dawuh ke Gus Alam, mbok teleponno Gus Miftah, kon tindak mrene, sapa ngerti dadi obate bapak. Gus Alam WA saya, Gus kula Alamuddin saking Kendal, napa pareng telepon. Akhirnya saya telepon, wonten dawuh Gus. Gus Alam nangis. Loh, kok jenengan nangis wonten napa? Ibu dawuh, abah niku pun sakit 13 hari, mboten kersa teng rumah sakit, nggak mau diinfus, nggak makan, nggak minum sama sekali. Badannya panas 40 derajat. Mbok jenengan tindak mriki, siapa tahu jadi obat untuk abah. Loh, lah hubungan kula kalih niku napa? Abah itu tiap hari mirsani YouTube panjenengan. Sampai-sampai ketika diganti channel, ganti YouTube-nya Gus Bahak, beliau bilang, "Ojo, lah kaya Gus Bahak aku wis iso." Lah kaya Gus Bahak aku wis iso, lah kaya Gus Miftah aku ora iso. Sangel kayak niku. Akhirnya tanpa pikir panjang Gus Yusuf, saya telepon teman-teman Patwal, ayo mangkat ke Kendal, sowan Mbah Dim. Akhirnya saya sowan ke sana, beliau di kamar diaturi sama Gus Alam. Bah, Gus Miftah badhe sowan. Miftah sapa? Miftah YouTube. Yang sudah 13 hari beliau di dalam kamar, akhirnya kerso
miyos, keluar dari kamar duduk di ruang tamu. Nunggu kedatangan saya. Saya sampai sana, beliau dipegangi 4 orang lebih. Semuanya minta dipijit dari pundak, kaki, tangan. Begitu saya sungkem saya nangis, Gus. Panasnya subhanallah. Panas betul badan beliau. Saya pijit beliau, nangis air mata saya. Ketika menjelang maghrib pas saya puasa Dawud, ibu dawuh, Gus Miftah bukorin. Oh nggih ibu. Akhirnya saya buka puasa, saya matur. Saya mau buka puasa syaratnya setunggal, abadim kedah dahar. Kalau abadim kerso dahar minimal ngunjuk saya akan buka puasa. Akhirnya Mbah Dim ngendikan nopo? Aku pengen ngombe banyu degan kaya Gus Miftah. Sekarang kiai-kiai kalau pengajian semuanya mintanya degan. Niku wasilai Gus Miftah gitu. Akhirnya Mbah Dim ngunjuk, saya makan, Mbah Dim ngunjuk. Maghrib saya sholat maghrib di kamar beliau. Begitu jam 7 saya keluar, saya pegangi kembali, beliau mijitin sama teman-teman yang lain. Subhanallah, berangsur turun Gus. Dari 40 panasnya menjadi 37. Adem. Akhirnya beliau kerso dahar es buah. 7:30 sembuh. Mulai beliau cerita tentang ngajinya beliau kepada Mbah Fadoli Senori, ngaji kitab Ihya. Merangkai satu kalimat ke kalimat berikutnya itu lebih dari 10 menit. Jadi beliau ngendikan begini, zaman aku mbiyen ngaji ngene Mbah Fadoli kuwi, itu ngulangi sampai lebih dari 10 kali. Beliau mencoba merangkai kembali kalimat-kalimat di dalam pikiran beliau. Jam 8 sembuh total. Saya akhirnya pamit. Simbah sampun mari, kula mantuk. Lah cerita ini didengar sama Mbah Yaidin saderenge sedo, ploso. Le, kowe rene yo, Mbah Din tuh sayang banget sama saya. Le rene yo, aku kangen. Akhirnya saya sowan Mbah Yaidin ke ploso. Itu seminggu atau 2 minggu sebelum beliau kena Covid kemudian berpulang. Kowe tak kei sarung le. Kowe milih sarung sing anyar apa sarungku sing lawas? Saya matur sama Mbah Yaidin. Sing biasa abah agem mawon kagem kula. Saya dikasih sarung yang beliau biasa pakai. Beliau tak kei tapi ana syaratnya. Syaratnya napa, Bah? Jarene kowe bar nambani Mbah Dim, critakno ning aku. Subhanallah. Lah, pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Bukan karena saya terkenal, enggak. Dari dulu sebelum saya terkenal, saya sudah biasa sowan mahabbah kepada guru-guru kita. Makanya kalau tadi kemudian saya sampaikan maksiat sir itu adalah ketika kita punya zon, jangankan suudzon, zon saja nggak boleh. Ini yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Sampai puncaknya Imam Malik bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah nitip salam kepada Imam Syafi'i muridnya. Kenapa? Karena Syafi'i mencintai Imam Malik dan Imam Malik mencintai muridnya namanya Syafi'i. Ketika Imam Malik tertidur, dia mimpi didatangi oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wa Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i. Tolong sampaikan salamku Rasulullah kepada Syafi'i. Coba, guru sampai dititipi salam untuk muridnya. Begitu Syafi'i terbangun, mohon maaf, begitu Imam Malik terbangun dia kaget. Muridku Syafi'i kok ampuh men, nganti Rasulullah nitip salam karo Syafi'i. Akhirnya dia memanggil santri senior untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Syafi'i. Pak Kiai Syafi'i nyuwun sewu kawula dipun utus kalian ke Imam Malik. Kapulih ngaturaken dumateng panjenengan bilih wau dalu ke Imam Malik mimpi kepanggih Rasulullah. Napa pesene? Rasulullah menitipkan salam kepada panjenengan. Masya Allah. Begitu bahagianya Imam Syafi'i mendengar berita ini. Tahadus bin ni'mah. Dia mencari baju dan jubahnya yang paling bagus diberikan kepada muridnya Imam Malik. Ternyata nggak ada satu jubah pun yang bagus di lemarinya. Satu-satunya yang bagus yang dia pakai. Apa yang dilakukan? Jubahnya dicopot diberikan kepada santrinya Imam Malik. Iki. Karena Imam Syafi'i tahu, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu dapat penghormatan, hormati yang lebih. Dikasih jubahnya.
Pulang dia dengan membawa jubahnya Imam Syafi'i dengan tertawa, tersenyum bahagia. Sampai pondoknya Imam Malik ditanya, "Nak, kenapa kamu tersenyum bahagia?" "Saya dikasih hadiah sama Imam Syafi'i jubahnya Imam Syafi'i yang biasa dia pakai." Apa kata Imam Malik? "Boleh nggak saya pinjam jubahnya?" Coba, boleh nggak saya pinjam jubahnya? Santrinya tanya, "For what? Untuk apa, Kiai?" Apa kata Imam Malik? "Saya pinjam jubahnya. Jubahnya Imam Syafi'i akan saya cuci, dan air cucian dari jubahnya Syafi'i akan saya minum." Ini Syafi'i bukan main-main. Sampai Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i. Ini apa yang terkandung message-nya? Tabarok, ngalap berkah. Makanya ketika orang-orang Wahabi itu nggak percaya dengan tabarukan, Anda salah. Imam Malik saja mencontohkan. Maka dulu saya protes ketika ada Ustadz Wahabi yang mengatakan berkah dari kiai itu nggak ada. Waktu itu saya marah betul karena apa? Yang dijadikan contoh videonya Mbah Maimun ketika beliau berdiri kemudian air minumnya diperebutkan oleh para santri. Dia mengatakan ini tidak ada tuntunannya. Ini Imam Malik mencontohkan. Betapa Imam Malik mencintai Syafi'i dan Syafi'i mencintai gurunya Imam Malik. Sampai satu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, kitab Al-Muwatta, kitab gurunya, Imam Malik datang secara sembunyi-sembunyi, khawatir ketika dia datang secara langsung mengganggu fokus dan konsentrasinya Imam Syafi'i. Dia mendengarkan pengajian Muwatta Imam Syafi'i dari balik tembok Masjid Nabawi. Ketika mendengarkan pengajian dari Syafi'i, dia menuliskan khot di tembok Masjid Nabawi. Apa tulisannya? "Man aroda ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris." Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Begitu keluar, Imam Malik sudah pergi. Imam Syafi'i melihat tulisan khot di tembok dan dia tahu bahwa itu adalah tulisan dan khotnya Imam Malik. Begitu dia baca, tersenyum, "Man aroda ilmun nafis fa'alai bi Muhammad bin Idris." Kemudian dia menuliskan kalimat di bawahnya, "Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik." Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Itu cinta, murid kepada guru. Jadi hari ini kalau kamu belajar nggak pinter-pinter, ngapal ke raiso-iso, mungkin hatimu ki bosok tak kandani itu loh. Ayo. Kowe jen duwe zon sing ora-ora karo Gus Yusuf. Kamu masih punya zon yang enggak dengan Gus Nas, dengan Pak Kiaimu, Pak Izzuddin dan semuanya. Itu masalah. Saya sering matur, saya itu tidak alim sama sekali, sama sekali saya itu tidak alim. Tapi saya teringat dengan apa yang disampaikan, disabdakan oleh Mbah Dim, qalilum minal yaqin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Ketika beliau mensikapi ketika saya dikritik, dibully oleh banyak gus dan kiai, santai wae. Mbiyen ana Mbah Yusuf Yasin Blitar yang ketika Lailatul Ijtima bisa mengumpulkan sekian ribu orang di lapangan, menghidupkan NU di desa-desa. Mbah Yasin hari ini itu sampean yang ketika pengajian di mana-mana dirubung oleh puluhan ribu orang. Kalau dulu Mbah Yasin hanya di Pulau Jawa, awakmu ning Kalimantan, ning Riau, ning Sumatera seperti itu, kowe ora usah isin senajan kowe ora alim. Dulu Gus Mik bilang, alim kuwi penting tapi orang jamin. Kalau Anda mengkritik saya, orang ngalim yang gaya, loh gaya orang ngalim manfaat daripada kowe ngalim ra manfaat, bosok utekmu kowe, ayo kowe. Oh ngaku orang ngalim yang manfaat, mosok kowe ngalim ra manfaat. Kalau saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak itu pasti harganya murah kecuali adab. Ayo. Berarti apa? Kalau pengen mahal jadilah yang sedikit. Wong ngalim ki oke, makanya saya pilih nggak ngalim. Berarti nggak ngalim sedikit. Kalau sedikit berarti antik. Kalau antik berarti barang langka. Kalau langka harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi sing gelem ngulusi WTS Gus Miftah jarang. Makanya Gus Miftah antik. Kalau antik berarti Gus Miftah langka. Kalau langka harganya mahal. Pak Usman jadwalnya banyak tapi murah. Bagaimana nggak mahal?
sebulan yang lalu ya santri tak kandani, saya dapat penghargaan 3 dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam hal apa? Yang pertama, lelang blangkon termahal di dunia. Saya beliin blangkon harganya 90.000, terjual 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Blangkon saya dibeli orang 900 juta. Coba Anda bayangkan, blangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Wah. Apalagi isinya. Wah. Isinya blangkon gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai dan ustadz yang paling konsisten ngaji di lokalisasi. Di klub malam sudah 17 tahun, di lokalisasi 22 tahun. Yang saya tidak pernah ngajak Gus Yusuf, karena saya khawatir kalau Gus Yusuf ikut nggak mau keluar, terlalu berbahaya. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Gambar saya di bokong truk lebih banyak daripada Atta Halilintar, lebih banyak dibandingkan Nikita Mirzani, lebih banyak dibandingkan Raffi Ahmad, lebih banyak dibandingkan Deddy Corbuzier. Setiap hari saya dapat gambar baru kiriman dari seluruh Indonesia, truk dengan gambarnya Gus Miftah. Tapi yang paling menjijikkan satu, Gus, ada tangki, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Quote-nya apa? Kata-katanya apa? Silitmu adalah rezekiku. Pertanyaannya, kenapa yang digambar kok, yang dilukis gambarnya Gus Miftah itu? Nikita Mirzani, jamaah saya itu bilang, saya itu woro-woro, yang ada truk gambar saya tak kasih 30 juta. Nggak ada yang lukis, nggak banyak. Kenapa mereka milih gambar saya? Tadi yang dikatakan gurumu, kiai kita Gus Yusuf. Ternyata menarik itu bukan karena gambarnya, tetapi karena quote dan kata-katanya. Contoh, ketika saya ngomong soal pendosa, di situ ada gambarnya Gus Miftah, di bokong truk ada quote tentang pendosa. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Sampai akhirnya saya di Jawa Timur dapat julukan Presiden para pendosa. Dewan penasihatnya siapa? Gus Yusuf. Makanya beberapa kali saya dikirim dari Tegalrejo, dosoan ziarah ke makamnya Mbah Yai Khudori. Gus Miftah napa teng Tegalrejo? Mboten niku kula teng Sumatera. Kok mobilnya teng mriki? Dipakai jamaah mobil, saya disumbang jamaah mobil, tulisannya Gus Miftah Presiden para pendosa. Kenapa bisa demikian? Bagaimana kemudian zaman sudah berubah, metodologi dakwah juga harus berkembang. Bagaimanapun Quran itu bahasa langit, manusia tinggal di bumi. Artinya kalau firman-firman langit itu bisa diterima di bumi, untuk bisa diterima di bumi tentunya kita harus membumikan bahasa-bahasa langit. Maka banyak yang sebenarnya ayat kemudian saya terjemahkan ke dalam bentuk quote. Contoh Ar-Rum 21, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Saya bikin quote, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Angel gitu. Santai aja, santri nggak usah pacaran. Akan datang satu saat
kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ono le rasa galau, kowe malah galau. Nyekel kopling kleru rating. Ora iso nyanding mergo kalah glowing. Makanya Mbak Yaitin ini sebelum sedo beliau bilang, NU wong alim ya oke. Ning yo kala-kala butuh sangkem bosok kaya awakmu le. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, Cah Hadroh selawatan dhisik yo. Anak Hadroh itu. Insyaallah saya besok sama Gus Yusuf mlebu surga, Cah Hadroh tak ajak. Ning yo kuwi ning surga aku karo Yusuf kelon karo bidadari, awakmu hadrowan to. Lumayan. Ayo minta lagu apa santri? Minta lagu apa? Nduk, minta lagu apa Nduk? Mendung tanpa udan? Ditinggal pas sayang-sayangi? Coba saya tes vokal dulu. Ditinggal pas sayang-sayangi versi sholawat. Sholawat tibil kulub. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan durung sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho aho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tandha syukur nikmat. Elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Ho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi
mau minta lagu apa semuanya saya bisa. Mundur alon-alon iso. Los dol iso. Los dol ndang lanjut lehmu maksiat. Tutupno seneng murasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu tapi pengen banget njabut nyawamu. Ini namanya bukan mundur alon-alon tapi ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa ngono. Kowe malah mundur alon-alon. Gimana yuk? Apa ya? Jalan apa, Dok? Apa? Lemah teles? Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muhtah. Ulangi yang banter bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimin. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki hayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli yawmi minal awali muhtah. Hadrohnya berhenti, ada sing banter. Ya Rabbi bil balik waghfir lana huwal likulli hawlim minal awali muqtahimin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malaikate ning langit bengok ho ah ho.
Jadi anak-anak ya, saya dulu nggak pernah kepikir kemudian apa yang saya dapatkan hari ini, dan itu merupakan keberkahan dari guru-guru saya. Saya masih ingat betul ketika guru saya mengajarkan kitab Bidayatul Hidayah kepada para santri, Muraqil Ubudiyah itu. Saya keluar dari kandang karena saya tabarukan disuruh ngurusi ayam telurnya kiai saya. Kiai saya itu punya ayam telur 10.000 dan saya bertugas untuk ngopeni ayam itu dari makani, ngasih minum, ngambil telur sampai nimpal telek. Semuanya saya lakukan sendiri. Begitu saya selesai dari kandang, saya ngiri dengan santri-santri yang lain. Saya masuk ke kelas. Begitu saya masuk, kiai saya bilang, "Miftah bikin minum saja." Waktu itu saya mikir, ini ada apa dengan saya? Yang lain diminta belajar ngaji, saya nggak pernah diajari. Yang lain disuruh hafalan nadhoman, saya nggak diperintah. Saya itu waktu sanawiyah kelas 1 itu, teman-teman saya menghafalkan Aqidatul Awam, saya ikut-ikutan, nggak boleh. Sampai saya sembunyi-sembunyi mendengarkan Aqidatul Awam, kemudian saya hafalkan sendiri. Begitu anak-anak teriak di kamar sambil nadhoman, tutuk-tutuk wajan, tutuk-tutuk apa itu. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullam kallafin fahaqiq wa tadim hum adamun idrisun nuhun huduma saleh wa ibrahim ulun mutaba. Saya waktu itu mikir, kenapa saya nggak boleh ikut? Yang lain ngapal kayak ngimriti, cuma mendengarkan dari jauh toh. Kita nggak boleh, Gus. Oke, saya bilang udah nggak usah. Yang lain teriak-teriak, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lituqa. Kayak kiopo saya batin. Begitu ngajak Bidayatul Hidayah, masih ingat betul kiai saya bahas ini. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Saya diusir, kamu keluar. Besok lagi ada kajian kitab Daqaiqul Akhbar nerangke tentang tugasnya malaikat. Saya ikut-ikutan mendengarkan. Ora usah kira semelu ngaji. Kamu keluar, saya keluar. Ganti kelas yang lain, kiai saya ngaji kitab Hikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Saya ikut, enggak boleh juga. Sampai ketika saya selesai dari sekolah di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, kiai saya bilang, kowe ora usah loro ati, solak wancine iso, awakmu bakali iso. Itu tok yang diucapkan kiai saya. Kowe ora usah melu-melu ngaji. Lah wancine iso mesti iso. Saya lambatin. Ketemu lagi Gus Dur di Jakarta tahun 2004, 2005. Saya waktu itu jadi kepala cabang Primagama di Jakarta. Gus Dur bilang, "Kamu pulang aja ke Jogja." Kenapa, Gus? Rezekimu manggone ning bokong. Modar meneh iki kepiye maksude aku? Rezekimu manggone ning bokong. Itu kalau yang ngendikan bukan kiai, mungkin saya teriak, "What?" gitu kan. Ini yang bilang Gus Dur. Ternyata kemudian dapat jawaban dari dawuhnya Gus Dur itu ketika saya membuka Hikam. Tahun 2005, adik-adik kalau mau tahu, ketika Gus Dur bilang rezekimu manggone ning bokong, itu rame-ramenya penyanyi dangdut modal bokong. Inul, Nita Talia, Dewi Persik. Waktu itu ada goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngecet, goyang ngaji. Apakah saya harus ikut-ikutan goyang? Kan waktu itu rame-rame nih, buka titik, jas gitu kan. Tapi ternyata memang keberkahan itu berangkat dari ridho seorang guru. Maka kemudian kalau kita diajarkan 6 syarat untuk menggapai derajat ilmu, salah satunya adalah wa irsyadul ustadzi atau wasuhbatul ustadzi. Bagaimana kemudian kita pasrah kepada guru-guru kita? Lah iki saiki sing nganger. Kita didhawuhi kiai kadang-kadang masih mikir apa Saya tuh paling jengkel ya kalau ada orang sowan kiai minta ijazah, diijazahi ngenyang kakean takon. Pak Kiai kalau pengen uripe kepenak pripun nggih carane? Kiai ini dawuh, ya kono maca selawat.
Dadak takon, peng pinten Kiai ini? Dijawab peng 1000, kok katamen Kiai. Kowe iki takon apa ngatur Kiai? Kalau kita dijauhi, kowe maca selawat nggih sendika dawuh, kowe maca ping pisan ora salah, maca ping 1000 ya ora salah. Tapi karena kamu kebanyakan takon, akhirnya Kiai ini jengkel ping pinten Kiai, ping 1000. Ngenyang. Angsal ping 100 mawon mboten Kiai. Lah Kiai ini kaya Pak Usman dijawab karepmu. Ini penyakit gitu loh. Kayak santri saya matur, kan saya itu alhamdulillah Gus, saya itu orang yang dikasih mudah oleh Allah untuk saya bisa puasa Daud. Jadi harian saya itu puasa Daud. Kan dulu saya gugus daripada Pak Usman lah gitu. Kalau kayak santri gini makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan. Jadi kalau ada santri makannya banyak tapi tetap kurus 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Gitu kita ya Allah. Tapi kalau santri putri gemuk santai aja Mbak. Sekarang cewek yang gemuk itu lebih disukai daripada cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Ternyata keberkahan itu nyata. Maka yang perlu kamu lakukan hari ini adalah fokuslah dengan pendidikanmu, fokuslah dengan pelajaranmu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-gurumu. Nggak usah berorientasi besok jadi apa, fokuslah kepada proses, nggak usah berorientasi kepada hasil. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kita untuk usaha, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Sukses itu urusannya Gusti Allah. Kalau kemudian ada ayat yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu udah janjinya Allah. Lah besok saya jadi apa? Urusannya Allah. Tetapi ketika kamu melihat kesuksesan seseorang, lihatlah prosesnya, jangan lihat suksesnya. Kenapa? Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kamu gak usah mikir besok saya mau menikah dengan siapa, santai. Golek wong wedok ayu ki gampang tak kandhani. Cantik itu karena 4 hal. Dari sananya, dananya, yang ketiga dari letak kameranya, dan yang keempat dari skincare-nya tak kandhani. Makanya kadang-kadang kan anak siswa santri saya yang mahasiswa itu kan banyak boleh pegang HP. Lah itu kalau malam HP kita razia. Kadang-kadang masih lupa, chat-chatnya itu belum dihapus. Waduh, saya bacanya tuh geli-geli. Cowoknya ngechat santri putri, "Dek, mau nggak kamu saya halalkan?" Iya itu kan. Santri saiki ya bro, nggak dijawab, di-chat lagi sama cowoknya. "Dek, mau nggak kamu saya halalkan?" Sampai 3 kali, "Dek, mau nggak kamu saya halalkan?" Akhirnya dibales. Apa balasan mbaknya? "Sorry mas, aku bukan babi." Jadi Pak Usman, tempat saya itu yang mahasiswa kan bawa HP. Kalau malam kita razia. Dan banyak chatting-chatting lucu gitu. "Dek, mau nggak kamu jadi makmumku?" "Dek, mau nggak jadi makmumku?" Dijawab, "Sorry mas, aku udah sholat." Iki maksudnya apa, jawabannya apa aku? Yang kasihan santri cowok namanya Wahyu, nembak cewek. Udah waktunya menikah, tapi setiap kali nembak cewek, ceweknya gak ada yang mau. Akhirnya cewek terakhir yang ditembak saya tanya, "Kenapa kamu gak bisa nerima wahyu?" "Sorry bah, saya gak bisa nerima wahyu." "Kenapa?" "Karena kalau saya nerima wahyu, dikira nabi." Kacau.
tugas kita apa? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa yang membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. May yuridillahu bihi khairan fayufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Maka fokus, nak. Maka saya berpesan, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Kamu ingat-ingat. Kamu nggak usah membanding-bandingkan prosesmu dengan orang lain. Kalau besok kemudian kamu keluar dari Subhanul Waton, kok nasib kamu berbeda dengan santri yang lain? Yang perlu kamu ingat, ingatlah, kita berada di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Wow. Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Oh, ngono nduk. Mila regaku larang. Loh, kula wadul matur nggih kali kanca-kanca niku. Saya mau ngambil langkah yang lain. Ketika saya berbicara di hadapan para pejabat, bos-bos besar di Jakarta, BUMN, saya jualan mahal gitu. Saya pengen santri itu mengatakan ternyata jadi dai itu bisa keren. Jadi ustadz itu bisa wow. Tidak semuanya weh kayak Pak Usman, itu loh. Harus ada yang wow. Nah sekarang begini, artis saja yang kadang-kadang banyak merusak akhlak bangsa itu dihargai mahal. Masa orang yang berjuang di jalan Allah dihargai murah? Ada-ada saja, gitu loh. Maka harus mengambil. Itulah kemudian kenapa semua orang diberikan potensi masing-masing. Falikulli syai'im maziyah. Kita tidak boleh menghina siapapun. La tahtakir mangdunaka falikulli syai'im maziyah. La tahtakir miskinan wa kunnahu mu'inan. Kita semuanya punya maziyah masing-masing. Mbok sampai kapan kitabku ora bakal ngalahke Gus Yusuf, Gus Nas, Gus Izzuddin? Enggak mungkin. Tetapi di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Dan kalau ada kelebihan pasti ada kembalian. Nggak mungkin, semua orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Makanya di NU itu harus ada orang seperti Gus Baha dengan segala kealimannya, dengan segala intelektualitasnya. Ada orang-orang seperti Gus Yusuf yang bermain di politik. Ada orang-orang kayak saya yang ngurusi WTS, Lonte, PSK, itu urusan saya. Yang pengen saya sampaikan apa? Kalian sudah punya role model. Kamu mau jadi orang NU seperti apa? Sudah punya modelnya. Kamu bisa milih menjadi orang seperti Gus Baha, bisa milih menjadi orang seperti Gus Yusuf, bisa milih seperti saya walaupun berat. Berat Ferguson, berat gitu loh. Pak Usman nggak mungkin kuat, cukup aku saja gitu loh. Artinya kalau kamu sekarang ditanya santri bisa jadi apa? Santri bisa jadi apapun. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi bupati, banyak. Bisa menjadi politisi, Gus Yusuf. Santri bisa menjadi kiai viral. Kenapa enggak? Karena apa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Kiai ahli waris. Warisannya apa? Ya beda-beda. Ada yang dapat warisan tahta seperti Nabi Dawud turun kepada Gus Dur. Nabi jadi raja, kiai dapat warisan kerajaan, Gus Dur, Kiai Ma'ruf.
Ada nabi kaya, Sulaiman. Turun, ada Kiai Asep Mojokerto, kaya. Ada nabi gagah, siapa? Nabi Musa. Turun, Gus Maksum, gagah, Pagar Nusa. Ada nabi alim, siapa? Nabi Khidir. Begitu turun, ada orang alim, Kiai Said, Gus Bak, Gus Koyum, orang alim. Kan macam-macam. Ada nabi miskin, siapa? Nabi Isa. Turun, Kiai Usman, umpamanya. Enggak enak banget. Ya beda-beda itu. Ada nabi ganteng, Yusuf, begitu turun. Itulah yang pengen saya sampaikan untuk memotivasi anak-anakku di Subhanul Waton. Saya berharap ke depan akan ada orang yang lebih hebat daripada Gus Miftah dari Subhanul Waton. Amin. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa berperan di dunia manapun. Saya doakan kalian semuanya sukses. Dan kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Dan semuanya berpeluang. Maka terima kasih Kiai, sampun ditimbali mriki berbagi dengan anak-anak kita di Subhanul Waton. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Amin Allahumma amin. Saat itu aku seperti isim mufrad, tunggal sendirian saja. Tak gombalin dhisik ya, santri-santri ya. Ini gombalan nahwu ala Gus Miftah. Kalau kalian kan biasanya ketemu santri putri gombalannya apa? Tajwid. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu gak ijab? Iya. Seperti isim alam, perasaanku padamu itu menyebabkan adanya nama, yaitu cinta. Seperti isim isyarah, daun waru ini sebagai lambang cintaku padamu. Seperti nida, di mana ini adalah sebuah panggilan. Aku memanggilmu dengan sebutan sayang. Bila dirimu dekat, aku memanggilmu hai yang. Bila dirimu jauh, aku memanggilmu wahai sayang. Seperti maf'ul li ajli, perasaan yang didatangkan untuk ini menjelaskan penyebab terjadinya cintaku padamu. Seperti mustasna, tak ada seseorang yang kucinta kecuali dirimu. Seperti masdar, kamu berada di urutan yang ketiga di antara yang kucinta. Pertama adalah cintaku kepada Allah dan Rasul, kedua kepada orang tua, guru dan ulama, ketiga adalah cintaku padamu. Seperti maf'ul bih, kamu adalah yang menjadi subjek seseorang yang aku idamkan. Seperti hal tingkah lakumu yang membuat diriku jatuh cinta padamu. Cinta itu seperti kalimat isim. Cinta itu tidak dibatasi oleh waktu. Cinta itu seperti mubtada khobar. Andai adinda mubtada, maka kakanda akan menjadi khobarnya. Seorang kakanda akan selalu ada untuk adinda. Cinta juga bagaikan fi'il dan fa'il. Dirinya tak ada artinya tanpa kehadiran kekasihnya. Dan juga bagaikan jar majrur, kemanapun kekasihnya pergi, ia akan selalu menemaninya. Atau bahkan seperti syarat jawab, bila kekasihnya tidak ada, apalah arti hidupnya. Yang jelas, cintaku pada anak-anak Subhanul Waton seperti air kencing di dalam kolam renang.
Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Matur nuwun sing donga Gusti Allah. Nadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka syafaatul usul azmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min semisal wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma marifatin nujum marifatullah wa andil sirrullah sirr Muhammadin ya Allah. Allahumma yassir lana kulla sir fa nata sirra qalasir al-yasir. Allahumma ijabir al-qalbi kathir wa ya mughni kulli faqir hajatuna ilaika katsir. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban hasanan barakat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.